Wow, saya percaya saudaraku di hadapan saya jemaat Tuhan, gereja jemaat Kristen Indonesia itulah gereja yang diurapi Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, saya bersyukur buat hari ini tuh saya boleh berada di tempat ini, saudara. Mungkin sebagian dari saudara yang belum mengenal saya nama saya Eliamin Sitohang, ya, istri saya namanya Jenny Manurung. Kami dikaruniakan 2 anak, ya, laki-laki. Yang paling besar namanya Stephen Sitohang dan yang kedua yang paling kecil Matthew Sitohang. Kami bergereja, melayani di gereja Pentakosta Indonesia yang ada di Binjai Timur. Saya sebagai pembina atau youth pastor dia untuk bagian pemuda dan juga di bagian musik, ya. Bapak saya sebagai pimpinan sidang, gembala sidang, dan saya membantu beliau untuk sama-sama kita boleh melayani Tuhan di gereja Tuhan. Dan terima kasih buat hambanya, Pastor Kowinta. Kemarin kita ada pertemuan api, beliau sampaikan kepada saya hari ini untuk bersama-sama untuk boleh beribadah melayani Tuhan. Semua oleh karena anugerah Tuhan, dan kita percaya saudaraku seberapa kita boleh hadir di tempat ini. Nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan setiap kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Berikan dulu sekali kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita mau belajar sama-sama. Hari ini kita mau belajar dari Ayub, saudara. Katakan Ayub, saudara. Ya. Saudara, saya percaya setiap kita jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita pernah mendengar atau ya mendengarlah dari hamba-hamba Tuhan dan siapapun tentang Ayub, saudara. Saya sangat kagum, saudara, sangat terkesima dan sangat merasa amazing banget ketika saya mendengar, ketika saya bisa melihat, mempelajari dari Ayub, saudaraku. Saudara, mari sama-sama kita mulai dari ayat yang pertama, di pasal yang pertama di kitab Ayub, saudara. Kita baca sama-sama. Haleluya. Judulnya Kesalehan Ayub. Ayat yang pertama bilang apa? Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang pertama bilang Ayub itu mempunyai karakter namanya saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, karakter yang dibangun dari seorang Ayub itu pertama dasarnya itu sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sampaikan buat dia. Saudara, kita nggak akan bahas setelah itu tentang kekayaan apa yang dia dapat, saudaraku. Tetapi hari ini jemaat Tuhan sama-sama kita bisa mengerti, memahami bahwa Ayub itu punya sebuah dasar yang luar biasa. Pertama, hidupnya saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Saudara bisa bayangkan seseorang yang mempunyai karakter yang lebih kuat, saudaraku. Dia saleh, saudara. Kita akan belajar sama-sama apa itu saleh, apa itu jujur dan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tapi Ayub, ya, di samping dari segala yang dia miliki sebelumnya, tapi Tuhan memastikan, Tuhan memberikan kepada seorang Ayub, dia orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, saudara. Saudaraku, maka kita mau periksa diri kita masing-masing di tempat ini, apakah kita ada dalam sebuah bagian itu? Apakah kita mempunyai sifat, sikap, karakter yang punya saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tapi Ayub, aku punya karakter yang sebegitu kuatnya. Allah memberikan, memastikan. Saudara, kita membaca nanti selanjutnya bagaimana Allah juga mempromosikan Ayub, saudara. Dia sedang mempromosikan Ayub kepada orang, bahkan kepada setan sekalipun, saudaraku, bahwa Ayub mempunyai hidup yang saleh, saudara. Saudara, nanti bisa buktikan sama-sama setelah itu. Kita akan baca bahwa memang benar-benar kesalehan Ayub itu luar biasa. Dan dia anak yang takut akan Tuhan. Dia punya kejujuran yang luar biasa. Dan bahkan dia menjauhi kejahatan. Ini karakter yang dibangun dari seorang namanya Ayub. Saya mau cek diri saya masing-masing. Saya dan kita semua masing-masing. Apakah kita mempunyai karakter seperti itu hari ini, saudara? Kita mempunyai kesalehankah? Justru kita susah untuk hidup jujur, saudara. Ataupun mungkin kita merasa bahwa kita takut akan Tuhan. Tapi terkadang di lapangan kita tidak mempunyai karakter yang namanya takut akan Tuhan. Bahkan kita lebih mendekati kejahatan, bukan malah kita tidak menjauhi kejahatan itu. Nah, 4 karakter, 4 sifat, 4 hal yang dimiliki Ayub itu tertanam luar biasa dari seorang yang bernama Ayub, saudara. Saya nggak mau bahas bagaimana kekayaan dimiliki, saudaraku, kepintaran dia, no.
kita mau samping itu dulu saudaraku, bahwa Tuhan Allah memastikan dan mempromosikan nanti akhirnya bahwa Ayub mempunyai karakter yang luar biasa. Apakah jemaat Tuhan kita diawali hidup kita ketika kita mau melangkah melayani Tuhan, kita mempunyai hidup saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Itu karakter yang dimiliki anak-anak Tuhan yang seharusnya kita miliki hari-hari ini. Haleluya, amin. Ya, kita punya kesalehan luar biasa, hidup jujur sama-sama. Dan kita harus takut akan Tuhan dan bahkan kita menjauhi kejahatan. Ayub memiliki itu, dipastikan saudaraku. Gak salah saudaraku, Allah itu memberikan karakter itu saudara. Itu Ayub saudara, itu Ayub saudara. Nah saudaraku, kita sama-sama membahas, kita pelajari sama-sama ada apa selanjutnya. Apa yang mau Tuhan taruhkan buat setiap kita tentang Ayub ini saudaraku. Perhatikan sama-sama di ayat yang kedua. Ia mendapat apa saudara? 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Selanjutnya dia memiliki 7.000 ekor kambing, domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu apa? Adalah orang yang terkaya dari semua orang yang di sebelah timur. Bukan bagian timur tapi sebelah timur saudara. Saudaraku, dia nggak hanya hidupnya saleh, saudaraku, dia nggak hanya hidupnya takut akan Tuhan, jujur, menjauhi kejahatan, tetapi karena itu Tuhan Allah memberikan berkat yang luar biasa. Bukan apa saudaraku? Makanya ada firman Tuhan bilang carilah kerajaan Allah dan kebenaran, ya amin. Semua akan ditambahkan. Tapi the first time, ya the first step oleh Ayub itu punya karakter itu, sehingga dari semuanya itu saudaraku Allah mengaruniakan berkat yang luar biasa. Dan selanjutnya anak-anaknya, perhatikan sama-sama, anak-anaknya yang lelaki biasa. Selanjutnya saudaraku, perhatikan kehidupan Ayub bersama dengan anak-anaknya, mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum sama-sama mereka setiap kali. Perhatikan sama-sama, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka, benar ya? Memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu apa? Mempersembahkan korban bakaran. Saudaraku, bagaimana hidupnya, kesalehannya, takut akan Tuhan, jujur, menjauhi kejahatan. Di saat itu juga saudaraku, dia berpikir punya sebuah fellowship, hubungan yang baik bersama dengan anak-anaknya, keluarganya kepada Tuhannya. Dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan Allah. Dia menguduskan anak-anaknya. Saudaraku, bayangkan mereka mempunyai mezbah doa. Ini keluarga ini luar biasa saudara. Dibukti dari kesalehan Ayub, dibukti dari kejujuran dia, dibukti dari bagaimana takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dia mempunyai karakter yang dahsyat dan luar biasa. Dia bentuk keluarga dengan baik saudaraku. Dikumpuli anaknya, dikudusi mereka dan memberikan persembahan yang terbaik buat Allah. Itu yang Ayub lakukan dalam keluarga mereka. Dan saya percaya di keluarga kita juga kita punya mezbah yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Amin saudaraku. Dalam keluarga kita bawa anak-anak kita bawa pasangan kita bawa seluruhnya, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui korban syukur kita kepada Allah. Itu yang Ayub lakukan. Ayub saudaraku. Ingat, sadar Ayub manusia biasa saudara. Dia punya karakter yang luar biasa. Nah, kita akan lihat rahasia daripada bagaimana Ayub ini. Selanjutnya saudara dikasih Tuhan, pada suatu hari, bla bla bla, dan perhatikan sama-sama di ayat yang ke-8 saudara. Lalu bertanya siapa? Tuhan kepada iblis. Selanjutnya kita lompat di ayat yang ke-9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak berpendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Selanjutnya sebelumnya lalu bertanya Tuhan kepada Allah, apakah engkau memperhatikan siapa? Ayub, karena sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian apa? Saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti saya katakan, Allah mempromosikan kita, sedang mempromosikan gereja ini kepada orang di luar sana, bahwa gereja ini dipakai Tuhan. Amin. Gereja Tuhan ini sedang bertumbuh, saudara, bukan karena kuantitasnya, tapi saudara kita punya kualitas yang luar biasa. Amin. Ya, penting memang banyak berbondong-bondong datang ke gereja, tapi saya percaya kualitas itu paling penting menurut saya. Jemaat Tuhan hari ini mempunyai kualitas yang luar biasa, sehingga Allah mempromosikan bapak, ibu kepada orang lain. Kau lihat anakku itu, dia begitu saleh, hidupnya takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan.
Itu Allah mempromosikan Ayub kepada orang lain, bahkan kepada setan sekalipun. Saya mau bertanya saudara yang dikasih Tuhan, kalaupun ada masalah yang Ayub hadapi, saudara, Tuhan tahu nggak, Allah tahu nggak bahwa dia nggak akan jatuh? Tahu lah ya, tahu lah. Bahwa saudara tahu nggak, Ayub, nanti kita akan baca sama-sama bahwa Ayub tidak pernah, bahkan sampai mulutnya tidak melakukan kejahatan, mengutuk Allah sekalipun. Allah tahu itu. Dia tahu bahwa anaknya dipersiap untuk berdiri teguh meskipun ada gelombang tantangan, bahwa Tuhan Allah mempersiapkan saudara, bapak ibu untuk benar-benar berdiri teguh di kota ini untuk menjadi berkat. Dia tahu bahwa kita akan berdiri teguh meskipun ada tantangan yang kita hadapi sama-sama. Allah tahu akan hal itu. Tapi Tuhan Allah mau menunjukkan kepada kita bagaimana kesetiaan Ayub. Bagaimana ketika keterpurukan sampai nilai terendah sekalipun yang Ayub alami setelah itu, tapi dia bagaimana Tuhan memberkati Ayub. Nah, sudah dikasih Tuhan, perhatikan sama-sama. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apa katanya? Apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Apakah karena Ayub seperti itu makanya dia tetap takut akan Tuhan? Bagaimana kalau Ayub itu nggak punya semuanya, saudara? Seperti yang saya katakan dari awal, bahwa kalaupun dia nggak mempunyai semuanya, tapi nilainya itu terbukti bahwa dia hidupnya saleh, jujur, takut akan Allah, dan melakukan kebaikan, menjauhi kejahatan. Itu yang modal yang dimiliki Ayub, saudara. Tapi iblis nggak mengerti akan hal itu, bahwa oke Tuhan, kalau dia nggak punya apa-apa, apakah dia tetap takut akan Tuhan? Benar ya? Nah, itu strategi iblis, saudara. Saudaraku, perhatikan sama-sama bagaimana strategi. Kita sering membahas, kita sering sharing ya sama Kowinta bagaimana pelayanan hari-hari di gereja Tuhan, bagaimana strategi iblis untuk memporak-poranda jemaat Tuhan sehingga fokusnya itu sedikit berbeda. Haleluya. Iya kan? Sedikitnya lebih kepada mayorentik gitu kan, kepada uang dan lain sebagainya, sudah dikasih Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, jemaat Tuhan di hari ini kita mau sama-sama belajar menjadi seorang Ayub yang luar biasa. Amin. Tetapi Tuhan memastikan bahwa kalaupun ada sebuah masalah yang diperhadapkan Ayub, kita perhatikan sama-sama. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapatkan apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah, ayat ke-10, engkau membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya telah kau perbuat, kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah ke negeri itu, di negeri itu. Tetapi strategi iblis bilang apa? Tetapi ulurkanlah apa? Tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Iya, pasti setan memastikan bahwa Ayub akan mengutuk Allahnya di hadapanmu. Maka firman Tuhan bilang apa? Hai iblis, kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dan dari hadapan Tuhan. Saudaraku, ada suatu hari bla bla kita akan bisa melihat bagaimana hari demi hari, sedikit demi sedikit, step by step itu masalah yang dihadapi Ayub, saudaraku, hancur semuanya, habis semuanya. Tapi saudaraku ini kasih Tuhan, karena kesalehannya, karena kejujuran dia, karena dia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Responnya apa, saudaraku? Coba sama-sama kita lihat di Ayub pasal yang pertama yang ke-22. Bilang apa? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut, saudara. Dibutuhkan respon yang baik dari gereja Tuhan hari ini, saudara. Dibutuhkan respon saya bagaimana sebagai hamba Tuhan ketika diperhadapkan sebuah permasalahan. Apakah kita tetap setia, bahkan kita mengutuk Tuhan? Tapi Ayub no. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa, dan apalagi menuduh Allah, dan apalagi berbuat yang kurang, Allah yang berbuat kurang patut kepada dia. No. Itu respon yang sangat benar yang dimiliki Ayub, saudara. Sampai di situ iblis menyerah enggak? Dia kayaknya enggak menyerah, saudaraku. Coba perhatikan sama-sama di pasal yang kedua, saudaraku. Pada suatu hari datanglah bla 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 bla, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Ya,
pasal yang kedua, ayat kedua, lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan lagi hambaku Ayub? Sebab sekali lagi Allah mempromosikan Ayub, Allah mempromosikan kita sebagai anak Tuhan. Bilang apa? Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang memiliki apa? Saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Yang lebih hebat lagi, tetap bertekun dalam kesalehannya. Kembali ke strategi iblis. Ya, dia segala macam cara iblis melakukan, saudaraku. Dia bilang apa? Setelah itu, lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Ayat yang keempat, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Coba sekali lagi, lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segalanya dimiliki yang dipunyainya ganti nyawanya. Tapi sebelumnya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia dan mencelakakannya tanpa alasan, Tuhan bilang apa? Iblis tetap bilang apa? Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan barah busuk yang dari telapak kakinya sampai kepada ke batu kepalanya. Saudara yang kasih Tuhan, selanjutnya silih berganti masalah yang Ayub alami, saudara. Silih berganti masalah yang saudara dan saya alami hari-hari ini. Saya nggak mengerti, saya nggak tahu saudara alami hari-hari ini apa, saudara. Saya nggak tahu, saudaraku. Tapi percayalah, kalaupun memang hamba Tuhan atau pimpinan sidang gembala kita yang tahu, saudaraku, tapi Tuhan juga lebih tahu. Amin, saudara. Tapi sekali lagi, respon yang dimiliki Ayub setelah itu apa, saudaraku? Coba sama-sama kita lagi di pasal yang kedua, ayat yang ke-10, saudara. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Dia bilang sama istrinya, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak apa? Tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudaraku, sekali lagi selanjutnya bahwa responnya Ayub itu berdiri teguh, saudara. Tidak pernah tergoyahkan. Itu hebatnya Ayub, saudara yang kasih Tuhan. Ada apa dengan kata saleh? Ada apa dengan kata jujur, saudaraku? Apalagi ada apa dengan kata takut akan Tuhan, bahkan menjauhi kejahatan. Saudaraku, sederhana saja, saleh. Perhatikan sama-sama, saleh artinya kalau kita baca sama-sama dengan kata yang sederhana, sangat sederhana. Saleh itu adalah taat bersungguh-sungguh. Sekali lagi saya mau katakan, saleh artinya taat dengan bersungguh-sungguh. Saudaraku, Tuhan mengajar kita untuk mari bersungguh-sungguh untuk taat, saudara. Meskipun mungkin kita hanya kibut tunggal misalkan, tapi kita mau taat, amin. Meskipun ada jemaat Tuhan yang mungkin tidak bersama dengan kita hari-hari ini, tapi kita mau taat. Meskipun sekalipun mungkin tiba-tiba mati lampu, tapi kita mau taat, saudara. Meskipun kita mungkin ditimpa masalah yang berat sekali, saudaraku, tapi kita mau taat. Tapi dengan apa? Sungguh-sungguh. Itu kuncinya, saudaraku. Orang susah sekali untuk bersungguh-sungguh, saudaraku. Termasuk saya sebagai bapak, sebagai suami, saudaraku, di rumah tangga. Ya, saya pikir sebagai sebelum menikah mungkin tanggung jawabnya ada sebagai abang. Tapi setelah menikah saya kan punya tanggung jawab yang baru sebagai orang tua, saudaraku. Tapi seketika itu juga saya harus belajar bagaimana menjadi seorang suami, bahkan seorang bapak dengan sungguh-sungguh, saudara. Karena apa? Saya punya anak, ya, yang harusnya saya harus ajar mereka dengan baik dan sungguh-sungguh. Berarti mereka harus contoh saya, betul ya? Mereka harus lihat bagaimana kita sebagai orang tua. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, itu secara step by step itu akan mempengaruhi anak-anak kita. Makanya tak jarang ada anak-anak yang sudah besar, SMA, itu susah sekali diatur. Betul ya? Apalagi sudah kuliah, saudaraku, dibilang itu susah banget. Karena dari awal itu tidak
bersungguh-sungguh untuk taat, untuk mengajari kepada anak-anak kita. Anak saya masih kecil, saudaraku, kelas 2 SMP paling besar, tapi hari ini saya mau sadar betul, saudaraku, sebelum dia beranjak dewasa, saya harus benar-benar sungguh-sungguh untuk mengajar mereka menjadi anak yang baik, anak yang benar. Saya nggak peduli mereka pendidikannya gimana. Saya termasuk orang yang bukan saya apatis, bukan saya nggak mau tahu tentang pendidikan, no. Saya percaya kalau saya mampu, saya akan masuki anak-anak saya pendidikan yang jauh lebih tinggi, yang lebih hebat. Tapi bagi saya, menurut saya, karakter yang terbaik itu nomor 1, saudara. Makanya saya sekolahkan dia di San Thomas Katolik, saudaraku, ini kasih Tuhan. Ada bilang orang ke negeri saya, tapi saya sekolahkan karena di situ saya bisa melihat bagaimana disiplinnya luar biasa di sana. Disiplinnya bagus sekali. Sampai sekarang anak saya yang benar-benar nggak pernah terlambat, dan dia nggak mau, saudaraku. Sampai dia marahin saya sering antar dia gitu kan, Pak ayo papa cepet, ini jam berapa? Dia nggak mau sekali terlambat, saudaraku. Berusaha bagaimana dia tetap on time, bahkan in time, saudaraku, ya kan, sebelumnya. Oke, sampai sekarang dia nggak pernah terlambat, bahkan dia sampai benar-benar sungguh-sungguh untuk belajar. Dan saya bilang sama dia, kamu nggak perlu, tanda kutip, nggak perlu juara, tapi kalau punya karakter yang baik, itu bagi saya itu lebih luar biasa. Dan kita punya anak, mari tanamkan karakter yang baik buat mereka. Tanamkan karakter seperti Kristus, saudara, seperti Ayub ini. Anak kita harus punya kesalehan luar biasa, amin. Anak kita harus punya kejujuran yang luar biasa. Dia harus punya yang namanya takut akan Tuhan, dan bahkan dia harus menjauhi kejahatan. Kelak nanti besar dewasa, kalaupun dia merantau, saudara, kami, bapak saya punya anak 4, saya anak nomor 2. Kami 4-4 itu merantau jauh, saudara. Ya di Indonesia sih, cuman jauh dari orang tua. Ya kan, kita kuliah gitu, saudaraku, dan saya bersyukur bahwa orang tua itu mendidik kami sebagai anak-anaknya itu dari dasar Kristus. Sampai ketika kami dipersiapkan tamat SMA, kami harus kuliah. Dan puji nama Tuhan, kami mau belajar. Bukan karena kami pintar dan bukan kami punya akademik yang luar biasa, tapi bersyukur bahwa orang tua kami mendidik sesuai dengan iman dan kepercayaan firman Allah. Dan kembali respon daripada Ayub itu luar biasa. Dia bilang apa? Sampai detik ini pun dia tidak mengeluarkan kata kutuk buat Allahnya, dan tidak berbuat dosa dari mulut dan bibirnya. Nah, itu yang namanya saleh, saudaraku. Taat, bersungguh-sungguh, takut akan Tuhan, sangat sederhana. Takut Tuhan adalah rasa kekagumannya kepada Allah. Saya mau lebih kepada bagaimana kita takut akan Tuhan, bukan kita takut seperti kepada orang yang mungkin takut karena memang dia orangnya killer gitu kan, no. Atau mungkin takut kepada setan misalkan, no. Tapi rasa kekaguman kepada kebesaran Allah. Saudara, melayani Tuhan, melayani musik, mau pujian, singer, ya, kita menyampaikan firman Tuhan itu bukan karena kesombongan, kebolehan suara kita yang baik, tapi karena memang rasa kekaguman kita kepada Allah. Itu bukti daripada kita takut akan Allah. Amin, saudara. Ayub kagum sama Allah. Karena kekagumannya dia bawa keluarganya untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Allah. Ayub kagum sama Allah karena kekagumannya tidak sampai mulutnya, bibirnya mengeluarkan kutuk kepada Allah. Itu Ayub, saudara yang kasih Tuhan. Rasa kekagumannya kepada Allah. Nah, apalagi saudaraku, jujur itu sikap tulus hati dan tidak melakukan kebohongan. Sederhana, saudaraku. Orang yang tidak mempunyai sikap hati yang tulus itu susah untuk jujur, saudara. Tapi orang yang jujur itu jangankan berbohong, berpikir untuk berbohong saja itu nggak mau. Saya mendidik anak-anak saya untuk, hey, kamu nggak boleh berbohong ya. Jangankan nggak boleh berbohong, berpikir untuk berbohong saja kamu nggak boleh. Tanamkan itu kepada mereka, anak-anak kita. Sehingga dari kelak dewasa, saudaraku, dia punya nilai yang nggak begitu terbaik, tapi hasilnya kejujuran. Nggak berpikir untuk itu. Makanya di Indonesia ini beda sekali sama di luar negeri, saudaraku. Saudaraku, di luar negeri, ada universitas di Singapura, saudaraku, yaitu jangankan menyontek, berpikir untuk menyontek aja mereka nggak punya. Nah, kita orang Indonesia, iya kan?
tanpa berpikir selalu ya kan. Wah, udah luar biasa saudaraku. Ya mendapatkan nilai yang terbaik, yang baik, yang nilai yang tinggi, tapi dengan yang curang. Ya, dia tidak jujur, saudara yang kasih Tuhan. Dan selanjutnya, saudara yang kasih Tuhan, menjauhi kejahatan, hidup di dalam terang Allah dan berbuat kebenaran. Katakan samping kiri saudara, kebenaran. Ya, menjauhi kejahatan itulah hidup di dalam terang Allah dan berbuat kebenaran. Sederhana, saudara yang kasih Tuhan. Itu Ayub Ayub miliki, saudaraku, 4 karakter ini. Lalu sebab itu saudara, saya berdoa buat gereja Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita mempunyai moto kita di tahun ini 2025, selain daripada moto yang lain yang kita saudara punya. Kita berusaha menjadi hidup yang saleh, jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dari kesemuanya Ayub lakukan, yang Ayub alami, sampai terpuruk sekalipun, sampai nol hidupnya. Saudara tahu nggak tuh, dan firman Tuhan bilang apa? Dia hidup beralas atap itu langit, dan tempat tidurnya debu. Saudara bisa bayangkan Ayub yang tidur dengan baik sekali di rumah yang luar biasa, betul ya? Sampai akhirnya seketika itu Tuhan Allah izinkan untuk berubah hidupnya, beratapkan langit dan beralaskan debu. Itu yang Ayub lakukan, alami. Tapi saudaraku, perhatikan sama-sama di ayat selanjutnya. Keadaan Ayub diubahkan, pasal ke-42. Pasal yang ke-42 ayat yang ke-10 bilang apa? Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara yang kasih Tuhan, luar biasa. Allah memulihkan keadaan Ayub. Amin. Dia bukan memulihkan karakternya Ayub, no. Karakternya tetap, sesungguhnya karakternya tetap. Dia punya tetap hidup saleh, takut akan Tuhan, jujur dan menjauhi kejahatan. Tapi karena memang setelah itu, setelah dialami Ayub, saudara, Allah memulihkan keadaannya sampai 2 kali lipat. Lu bisa bayangkan kekayaan Ayub. Dan saya percaya gereja Tuhan hari ini, Tuhan akan memulihkan keadaanmu hari ini. Amin. Bilang sama kiri saudara terakhir, Tuhan akan memulihkan keadaanmu, saudaraku. Iya kan? Kita akan dipulihkan oleh Tuhan keadaan kita sekalipun, saudara. Sekalipun memang benar-benar itu menurut manusia itu susah kita lewati, tapi kita mau bersama-sama. Bersamamu Tuhan ku lewati semua. Itu dia yang kita mau pegang. Dan doa saya sebagai hamba Tuhan, terima kasih buat hari kita bisa bertemu, dan saya percaya firman Tuhan tetap tinggal di gereja ini. Kita mau raih namanya saleh, takut akan Tuhan, jujur, dan kita mau sama-sama berusaha menjauhi yang namanya kejahatan, sehingga kita adalah Ayub masa kini. Katakan pada diri saya sendiri, kita tunjuk pada diri kita dengan tangan kita di dada, saya adalah Ayub masa kini. Katakan 2, 3 iya. Haleluya. Kita adalah Ayub masa kini yang takut akan Tuhan, saleh, jujur, dan menjauhi kejahatan. Dan kita percaya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput orang yang percaya bersama dengan Dia satu meja makan, menikmati hidangan surga. Itu tujuan kita yang terakhir, saudaraku. Saudara boleh bekerja, saudara bisa melakukan kegiatan pelayanan Tuhan. Oke, fine. Tapi ingat tujuan akhir hidupmu bersama dengan Yesus, bersama dengan Dia. Itu tujuan kita sebagai anak-anak.